Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Miss Romano. Teman-teman, pernah gak dengar istilah people pleaser? Ya, people pleaser ini merupakan orang yang selalu mengedepankan kepentingan orang lain, ya, dibanding kepentingan dirinya sendiri, atau orang yang selalu mengutamakan kesenangan orang lain, ya, dan menomorduakan kesenangan dirinya sendiri. Sekilas itu terdengar positif, ya, itu sikap yang positif, tapi ternyata people pleaser adalah hal yang negatif. Oke, mari kita ulas apa saja ciri-ciri people pleaser. Yang pertama adalah selalu berkata iya meski nyatanya kamu gak mau. Seorang people pleaser itu sangat enggan berkata tidak. Ia selalu mengiyakan setiap ajakan, setiap perintah yang ditujukan kepadanya. Meskipun dianya nggak suka, meskipun dianya nggak ridho gitu. Tapi demi kepuasan orang lain, dia menyetujuinya. Jadi kita membiarkan orang lain itu mendobrak setiap batasan-batasan kita. Jadi ketika ada orang lain meminta sesuatu, mereka tahu kita gak akan menolak. Jadi teman-teman, hati-hati atas apa yang kamu toleransikan, karena secara tidak langsung kamu akan mengajari bagaimana mereka memperlakukan dirimu. Ya. Yang kedua, selalu was-was dan takut dengan perasaan orang lain. Nah, tak jarang si people pleaser ini mengambil jalan bungkam untuk menyelamatkannya. Jadi ketika dia menyaksikan sesuatu yang salah, dia enggan untuk bersuara, dia enggan untuk berpendapat. Kenapa? Karena dia takut dengan penilaian orang lain terhadapnya. Kalau pendapatnya salah, dia takut dia dicaci maki gitu. Dia takut dia dihujat gitu loh. Nah, yang ketiga, selalu berpura-pura baik-baik saja. Pura-pura bahagia. Namun nyatanya sedang terluka. Ya, menurut aku, sikap pura-pura bahagia itu salah satu sikap yang jahat. Ya, sikap yang sangat jahat terhadap diri sendiri. Si people pleaser ini, dia yang sangat ahli menyembunyikan perasaannya. Ya, dia yang sangat ahli bermuka dua. Jadi, meski dia sedang terluka, meski dia sedang tidak baik-baik saja, dia selalu ingin terlihat sempurna. Sikap seperti ini membuat dia dituntut untuk tampil ceria, hahaha sana sini, gitu ya. Kenapa pura-pura bahagia? Kenapa pura-pura baik-baik saja? Karena kamu takut pandangan orang lain terhadap kamu. Ya, takut disangka lemah, takut disangka tidak berdaya, takut diejek ini itu. Begitu. Yang keempat, sering merasa bersalah, kemudian sering meminta maaf. Minta maaf itu baik. Kalau misalkan minta maafnya berlebihan, ya, keseringan, gitu kan, atau minta maafnya hanya untuk meredakan suasana, hanya untuk menghindari perdebatan, hanya untuk menghindari konflik, nah, itu tidak akan selesai. Minta maaf seperti inilah yang menempel di kepribadian si people pleaser, gitu. Karena si people pleaser ini dia rela menanggung kesalahan orang lain, gitu kan. Jadi dia minta maaf atas kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Demi apa? Demi meningkatkan image-nya. Ya, sering merasa bersalah. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, minta maaf lagi. Ketika melakukan kesalahan, minta maaf lagi. Melakukan kesalahan itu nggak selalu negatif kok. Kadang dengan kesalahan itu kita bisa belajar. Kadang dengan kesalahan itu kita bisa berhati-hati lagi. Kita bisa lebih waspada. Jadi nggak selamanya negatif. Ya udah, kita menerima. Kita terima loh bahwa kita salah. Jadi kita belajar. Nggak perlu keseringan minta maaf. Nah, kelima adalah overthinking. Overthinking dengan pemikiran orang lain terhadap kamu. Ya, ketika ada orang lain yang menghakimi kamu,
bilang kamu gak mampu, bilang kamu jelek, bilang kamu payah, bilang kamu bodoh. Kepikiran terus, akhirnya kamu gak mau melangkah, akhirnya kamu gak berani untuk bersuara, akhirnya kamu gak berani untuk tampil gitu, karena takut ocehan orang lain. Hey, yang lebih kenal dirimu itu ya kamu gitu kan. Mereka itu tidak lebih dari sekedar penonton. Mereka yang bilang kita bodoh, mereka yang bilang kita nggak mampu, mereka yang bilang kita payah, itu mereka siapa? Percayalah pada diri kamu sendiri. Belajarlah abai dari omongan negatif terhadap dirimu. Karena siapa lagi yang akan menghargai kamu selain dari kamu sendiri? Kalau kamu sudah merasa tidak berharga, kamu itu jahat pada diri kamu sendiri. Nah, yang keenam, si people pleaser ini untuk membuatnya tenang, dia sangat membutuhkan pujian dan apresiasi dari orang lain. Sebelum melakukan sesuatu, sebelum melangkah, dia tuh nimbang-nimbang dulu. Ini aku akan dapat pujian gak ya? Pandangan orang lain kayak gimana ya kalau misalkan aku melakukan ini? Si people pleaser ini juga sering mengharapkan pembenaran dari orang lain. Intinya sebelum dia bertindak, dia akan memikirkan kepuasan orang lain dulu deh. Dia akan memikirkan pendapat orang lain dulu terhadap apa yang akan dilakukannya. Jadi tidak ada kesempatan untuk dia mengekspresikan diri, untuk dia menonjolkan diri. Gak ada kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya itu terbaik, bahwa dirinya itu mempunyai sesuatu yang istimewa. Yang terakhir adalah merendahkan diri sendiri. Dan dia bilang, ya aku memang kayak gitu, aku memang tidak berdaya, aku memang tidak seperti orang lain, aku memang tidak bisa menjadi diri sendiri, aku memang payah, aku memang bla 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 bla. Ada self diagnostik, ya, mengecam diri sendiri, menganggap diri sendiri tidak berharga. Gitu. Itu jahat banget loh, jahat, sumpah. Dan si people pleaser dengan ciri-ciri ini, dia selalu memainkan peran sebagai korban. Setiap ada konflik, setiap ada persengketaan, setiap ada masalah, dia yang selalu merasa jadi korban. Ya, dia yang selalu merasa seolah dialah yang terzolimi, dialah yang paling menderita. Dia memposisikan diri untuk dipuji, untuk dikasihani, untuk dibela, ya dengan keluguannya, dengan kepolosannya, gitu loh. Jadi kata-katanya itu ya gitu, mengemis kasih dari orang-orang yang di sekitarnya. Gitu. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak enak. Dukung terus channel aku, Miss Romano. Jangan lupa juga di subscribe ya teman-teman. Begitu aku pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.